Halo guys, Hey. selamat datang di episode pertama di Cenat Cenut. Jadi gue Jashar, Gua TJ. dan kita berdua yang bakal menemani kalian selama 30 menit ke depan ini. Mantap. Jadi aja gila akhirnya finally kayak years in the making kita Wow. punya Lama podcast ini. Ya lumayan lama sih. Jadi untuk background story aja, dulu tuh gue sama TJ, kita tuh satu cool, semacam kayak cell Ya. group di sini. Tapi Di New kita West ya kita ya. cool. Iya, di New Westminster. Terus udah gitu kita lama. berdua tuh kalau sharing lama banget. Itu kayaknya lu even doang sih, Jess. Gue sih enggak sih. kita berdua even acknowledge mengenai itu. Dan kayak teman-teman juga udah banyak yang bilang, kayak teman-teman di call sendiri, kayak kenapa sih kalian nggak bikin podcast aja? Jadi kayak kalian bisa sharing lebih lamaan di sana. Dan Guys, perlu lurusin ini. Kayak Jessar. Kalau Jessar tiap kali sharing di Cool ya, dia tuh at least bisa kayak 5 menit. Kita harus tiap minggu kita kasih timer. Kita kasih dia batas 2 menit buat sharing. Makanya disuruh bikin podcast. TJ juga nggak beda jauh lah. Paling TJ punya rekor ke 4 menit Enggak 55 detik. Jadi 11-12 lah. Ya boleh lah. Yang penting kita jadi bikin podcast. Yeay. Gila, setelah berapa tahun ya? Mantap. Lumayan sih. Jadi akhirnya kayak karena teman-teman juga udah pada bilangin, jadi, ya kita akhirnya kepikiran dan akhirnya kita punya deh podcast. Tapi sebenarnya ya, sebelum kita lanjutin ini ya, kayaknya pendengar tuh masih belum tahu deh. Kayak kenapa sih namanya Cenat Cenut? Apa sih Cenat Cenut? Gitu loh. Gue yakin pasti banyak tuh yang nanya-nanya. Kenapa namanya Cenat Cenut? Kenapa? Kayak Cenat Cenut tuh apa sih? Kayak orang kayak lagi deg-degan gitu ya. Antara deg-degan atau kayak lagi pusing gitu, kayak aduh cenut-cenut gitu ya. Gitu. Cenut. Kenapa namanya podcastnya Cenat Cenut? Jadi teman-teman, nama podcastnya Cenat Cenut tuh ada artinya. Itu ada singkatannya. Dari kata cenat itu artinya cerita anak Tuhan. Mantap kan? Bagus. Cenut itu dari celotehan bermutu. Asal orang pada nanya pasti, lah kenapa celotehan bro? Kenapa celotehan? Karena kita yakin tiap anak-anak Tuhan pasti tuh ada kayak keluh kesahnya, ada pertanyaan, ada kayak apa ya, kayak unek-unek yang pengen ditanyain, yang pengen disampein. Kenapa bermutu? Karena kita percaya, gua sama Jessar percaya tiap apapun yang kita sharing, cerita-cerita anak Tuhan tuh pasti bermutu karena bakal menginspire, bakal memberkati teman-teman yang dengerin. Betul, amin. Cenat Cenut, gitu. Benar. Jadi podcastnya nggak bikin pusing, tapi malahan bisa menyembuhkan, semoga bisa menyembuhkan kepusingan dan kesakitan hati yang dengar. Abis dengerin Cenat Cenut, udah nggak pusing lagi. Jadi itu, guys. Betul sekali. Tapi dipikir-pikir aja sih ya, kenapa salah satu tujuan kita juga bikin podcast tuh, lu sadar gak sih kayak di mana-mana sekarang tuh lagi zaman serba podcast. Benar. Ya kayak hits banget gitu. Kayak I feel like gue sering dengerin podcast di Spotify, itu tuh banyak gitu kayak title sama kayak yang baru gitu. Bukan title sih, lebih kayak yang rilis Spotify-nya itu banyak yang baru gitu. Oh ya sama sih, gue ngikutin beberapa YouTuber yang gue tahu nih dulu mereka bikin konten gitu kan. Gue suka ngikutin lah misalkan kayak YouTube tentang kayak tentang sneakers lah, tentang apa. Akhir-akhir ini yang gue ngelihat mereka semua tuh malah bikin podcast. Kayak semuanya bikin podcast, kayak mereka ngomongin topik-topik yang misalkan kayak tentang sneakers lah, tentang sports, tentang apapun gitu. Jadi kayak podcast tuh lagi bener-bener in banget, lagi ngetren banget. Benar. Tapi at the same time juga ada banyak tren-tren baru lagi sih. Maksudnya mungkin nggak baru, tapi ya sekarang lagi kayak trending lagi gitu di dunia ini gitu. Kayak misalnya yang gue notice dari beberapa bulan terakhir gitu, kayak ngetren orang-orang, ya mungkin karena juga lockdown, kayak nggak terlalu banyak aktivitas gitu ya. Jadi orang-orang jadi banyak yang kayak sepedaan gitu misalnya. Kayak di daerah Jakarta, situ mereka sepedaan, naik sepeda lipat. Wah, itu gue udah ngeliatin banyak banget tuh di sosial media gue. Banyak teman-teman gue sendiri juga kayak hampir setiap hari pasti ada aja, kayak setiap gue buka Instagram pasti ada yang kayak sepedaan gitu. Tapi kayak apa ya, sepedaan gitu, lu itu nggak sih kayak
on and off gak sih? Kayak sekarang gue ngeliat yang tren itu, yang Brompton itu ya, jasa itu kayak sebulan lalu, 2 bulan lalu tuh bener-bener kalau tiap kali gue buka Insta gitu ya, yang gue liat story tuh bener-bener mereka sepedaan semua. Kayak terutama ya, specifically Brompton gitu kan. Soalnya Brompton kan kayak lagi in banget gitu. Tapi sekarang gue ngeliat udah nggak gitu banyak sih Bromptonan. Iya, kayaknya sih mungkin mereka kayak udah ada tren baru lagi gitu. Sekarang yang gue notice juga kayak masih dalam kayak sama-sama kayak olahraga gitu, tapi yang gue notice beberapa temen gue jadi sekarang juga pada main golf gitu istilahnya. Pada main golf. Di Jakarta, gue nggak tahu sih exactly-nya di mana, tapi mereka pada kayak ke driving range gitu misalnya. Oh, driving range, ya. Ya terakhir kali gue ngeliat tuh ada satu teman kita lagi main di. Iya, gue juga lihat. Iya, makanya. Terus begitu ada apa lagi ya? Ada lumayan banyak sih. Kayak misalnya mungkin yang kayak in general, ya di seluruh dunia gitu. Ada TikTok gitu. Kayak kita coba tahun lalu, mungkin kita dengar TikTok kayak sedikit gitu. Kayak hampir nggak kedengeran. Tiba-tiba kayak in the past 6 months langsung, wah kayak semua orang punya TikTok gitu. Itu menarik loh. Soalnya pertama kali gue ngeliat TikTok, gue mikir kayak ini cuman apalah gitu kan. Kayak nggak bakal ngehits gitu kan. Sekarang semuanya tuh pada punya TikTok. Bener. Bahkan ada juga kayak tokoh-tokoh yang kayak tokoh-tokoh besar gitu ya. Mereka juga udah mulai masuk ke TikTok. Oh ya, kayak istilahnya selebriti juga semuanya ada di TikTok gitu kan. Semua juga gitu. Hebat juga sih. Jadi nggak cuma buat kayak apa ya istilahnya kayak orang-orang teman-teman kita atau kayak around kita aja gitu. Tapi ya trennya TikTok sebenarnya kayak di segala jenis, di semua bangsa dan segala kalangan lah istilahnya. Menurut lu nih Jess ya, kalau dilihat-lihat nih, kenapa sih orang suka ngikutin tren kayak gitu? Kayak dia ada zaman TikTok, dia ngikut main TikTok. Zaman ikut lagi naik sepeda Brompton misalkan gitu kan ya. Mereka ngikut sepeda Brompton. Kenapa sih orang-orang demen kayak ikut tren gitu? Sebenarnya ada banyak sih alasannya. Menurut gue ya. Kalau misalnya gue mungkin boleh sharing juga kayak experience gue sendiri ikutin tren. Tuh kayak pas waktu dulu SMA ini yang paling gue inget sih. Kayak SMA? Iya, pas dulu SMA tuh gue baru kayak suka kayak Korean pop music gitu. Kayak salah satu itu grup Big Bang gitu yang which is menurut gue masih suka sampai sekarang. Nah, masih ada nggak sih sekarang? Udah nggak ada ya? Masih. Mereka belum keluarin album baru aja. Hampir tapi. Tapi waktu SMA tuh mereka kayak dipanggil dari kayak LG gitu buat kayak jadi brand ambassador mereka. Udah gitu gue pas ngeliat dan kebetulan kayak teman-teman gue juga semuanya pada suka Big Bang gitu kan. Jadi pas dipanggil dari LG, mereka jadi kayak brand ambassador buat handphone. Teman-teman gue tuh semua langsung beli handphonenya. Terus begitu gue jadi kayak ngerasa, wah kok teman-teman gue pada beli ya? Ya udah, gue juga mau gitu. Terus udah gitu, tapi sebenarnya tuh stoknya nggak terlalu banyak di Jakarta. Kayaknya mungkin nggak terlalu banyak gitu kan peminatnya dipikirnya. Jadi gue cuma ngincer ada di satu toko gitu. Di satu toko di Puri Indah Mall, kalau lo tahu. Nah, karena itu mall paling dekat dari rumah gue. Sama, ya, which is dekat dari rumah lo juga, makanya. Terus gue inget banget nih, pas SMA, gara-gara gue cuma mau ikutin kayak, teman-teman gue punya handphone yang sama. Itu, gue juga mau ikutin kayak teman-teman gue punya, istilahnya jadi kayak tren di kalangan yang kayak Big Bang fans gitu kan. Jadi, gue pengen banget beli handphone itu, cuma di toko itu, gue tanya, stoknya tuh cuma ada 3. Dan sebentar lagi, waktu itu tuh kayak hampir ulang tahun gue. Jadi gue bilang sama bokap gue kayak, aku mau hadiah ulang tahun aku itu. Gitu. Asik banget. Makanya. Terus bokap gue udah bilang kayak, iya gitu kan. Tapi setiap kali ke mall tuh nggak pernah dibeliin. Tapi gue deg-degan sendiri kayak, aduh stoknya tuh cuma 3 gitu kan. Nanti habis. Sampai terakhir kali kayak beberapa hari, kayak paling 2-3 hari sebelum ulang tahun, gue ke mall itu, sama bokap gue. Terus gitu dibilangin katanya, oh maaf ya dek, handphonenya habis. Aduh. Wah. Itu kesel banget gue, tapi nggak kesel sama mbaknya, gue kesel sama bokap gue sampai marah sama bokap gue sampai kayak 3-4 hari itu sampai ulang tahun gue. Parah juga lo Jess. Makanya, terus udah gitu ternyata ujung-ujungnya sebenarnya bokap gue udah beliin. Oh ya. Diam-diam. Wow. Surprise ya? Surprise. Cuma kayak waktu itu gue jadi merasa bersalah kayak, gue sampai kayak 4 hari marah sama bokap gue cuma gara-gara kayak demi satu buah handphone yang gue pengen, cuma supaya bisa diterima gitu, bisa kayak barengan sama yang kayak
teman-teman geng gue gitu istilahnya. Oke. Biar lu kayak ngeblend gitu lah sama teman-teman lu. Iya, benar. Lu pernah nggak sih kayak begitu juga? Gue nggak pernah sampai separah lu sih. Cuman gue pernah yang ngikutin, tahu nggak sih kayak cowok-cowok gitu kan, kayak berapa tahun yang lalu lah, 2-3 tahun yang lalu, I would say. Lu lihat nggak sih kayak semua cowok, bule, Asia, apapun, itu model rambutnya sama. Iya, Jadi gue masih ingat. dipotong kayak gini, terus di sini ada garisnya tuh, terus di sini botak abis. Sebenarnya ada Itu namanya nggak sih, Jay, itu? itu apa ya namanya ya? Gue lupa. Kalau nggak salah namanya undercut. Oh. Namanya apalah gue lupa. Cuman kalau nggak salah undercut ya. Gue ngikut gitu kan. Gue juga waktu itu gue inget banget gue lagi potong rambut. Terus kayak gue udah bosan sama dulu tuh gue orang paling males potong rambut. Bayangin, gue orang paling males potong rambut. Gue nggak pernah mau disuruh potong rambut waktu di Indo. Nah, pas nyampe sini, gue lagi potong rambut. Gue bingung kayak, aduh, potong rambutnya kayak gimana gitu kan, style apa. Akhirnya gue coba-coba lah, gue lagi ngetren kan, potongan rambut kayak gitu, lagi in banget, gue coba gitu kan. Ternyata gue lumayan suka. Terus, udah dong, gue bener-bener tiap beberapa dari teman-teman kita bisa vouch gitu. Kayak gue itu potong rambut tiap 2 minggu. Tiap dia gue harus potong. Itu sering banget sih, Jay. Itu sering banget. Normal ya, cowok, maksudnya kayak orang normal gitu ya. Kalau cowok biasa paling sebulan sekali. Sebulan sekali lah, iya. Sebulan setengah lah ya. Iya. Itu 2 minggu, bro. Soalnya kayak, tau gak, rambutnya ini kan harus habis nih di sini kan. Iya. Harus habis, harus botak gitu kan. Kalau misalnya udah tumbuh, nggak bagus gitu. Jadi kayak, gue tiap 2 minggu harus potong. Dan parahnya ini parahnya. Gue dulu kalau misalkan rambut gue udah panjang, gue merasa nggak pede. Jadi kalau misalkan kayak, gue lagi mau nge-WL, atau lagi mau apalagi yang dilihat orang, gue tuh benar-benar harus make sure rambut gue habis dipotong. Kayak istilahnya supaya rambutnya perfect gitu sebelum rambutnya ketemu orang gitu. Iya, exactly. Jadi biar gue merasa kayak, oh, gue ada self-confident gitu. Nah, itu menurut gue lumayan salah satu tren yang gue ngikutin setelah gue lihat-lihat, kok belakang kayak parah juga sih. Karena kayak gitu, gue first of all jadi ya tau lah ya, pasti kayak biaya haircut di Vancouver tuh nggak murah gitu kan. Lu kayak bukan di Jakarta bisa ya lebih murah gitu kan. Sini mahal loh. Gitu kan. Benar. Kedua yang lebih ke psikologinya sih yang parah buat gue. Kayak gue bener-bener merasa gue nggak pede kalau rambut gue panjang. Rambut gue jelek dikit, gue nggak pede. Gitu. Dan lu orang lihat gitu kan. Kalau gue dulu pakai wax, pakai pomade gitu tuh, waduh. Itu yang dibilang sama teman-teman yang lain, ada angin badai apapun, gue rambutnya semua orang terbang, rambutnya TJ masih kayak akan tetap teguh. Mantap. Itu gue. Itu dulu pas gue ikut-ikutin tren kayak gitu, parah sih. Cuma sekarang udah enggak. Benar. Sebenarnya kalau kita kayak looking back gitu ya, even kayak buat personal experiences kita gitu, kayak kenapa ya? Kayak kenapa orang-orang tuh ada tendensi untuk mau ikutin tren gitu? Iya ya. Orang punya tendensi sih. Gue lihat orang punya tendensi buat tren apa, at least kayak mau coba ngikut gitu ya. Kalau menurut gue nih, Jas, kalau ini pribadi gue ya, ada juga yang lagi masa transisi, masa lagi galau-galau, lagi cari jati diri gitu kan. Kayak gue gitu. Gue waktu ngikutin tren rambut itu tuh gue masih umur, ya ketahuan deh umur gue. Ya, early 20s lah. Early 20, late 10, umur 19 gitu. Gue lagi cari jati diri gitu kan. Terus kayak pengen coba-cobain aja gitu loh. Pengen coba-cobain tren apa sih yang cocok sama gue, tren apa sih yang bagus buat gue gitu kan. Iya. Ya, jadi kayak mungkin kayak salah satu alasan kenapa orang punya tendensi untuk ikutin tren ya kayak gitu. Mungkin kayak mereka lagi cari jati diri mereka tuh siapa, identitas apa gitu kan. Benar-benar. Menurut lu gimana? Terus kalau menurut gue juga mirip sih, lebih kayak ke lu gitu, kayak mereka juga mau dapat kayak semacam recognition gitu from either their family atau kayak dari teman-temannya gitu. Kayak misalnya let's say going back to my experience gitu kan, yang kayak gue bela-belain deh tuh ganti handphone yang kayak stoknya cuma dikit gitu, cuma supaya gue istilahnya bisa diterima gitu dari kalangan teman-teman gue. Yang padahal sebenarnya kalau dilihat-lihat tuh mereka harusnya masih terima-terima gue aja gitu, tanpa seharusnya gue punya handphone yang sama kayak mereka gitu istilahnya.
Actually, Jess, kalau misalkan nih ya, let's say, kalau misalkan lu punya HP itu, tapi lu nggak dapat recognition-nya, lu masih bakal nggak beli HP itu? Nah, itu dia. Mungkin belum tentu. Belum Gitu. tentu ya? Mungkin belum tentu. Mungkin kalau kayak teman-teman gue juga nggak pada pakai, dan mereka kayak bilang, ya mungkin kalau teman-teman gue nggak pakai handphone itu gitu, dan mereka kayak istilahnya bilang kayak, ayo Jess lu ganti juga gitu. Mungkin gue nggak ganti gitu loh. Buat apa gitu? Karena ya sebenarnya tuh handphone yang sebelumnya tuh juga sebenarnya tuh jujur masih baru gitu, kayak paling baru setahunan juga gitu, dan kita tahu lah itu handphone tuh kayak 5-6 tahun yang lalu tuh apa namanya daya tahan itu lebih lama gitu kan, bisa tahan sampai kayak 5 tahun ke depan gitu misalnya. Jadi sebenarnya my phone was still perfectly fine, tapi gue bela-belain ganti gitu, dan meskipun itu bukan kayak harga yang super mahal, tapi tetap aja kayak it's still a money gitu. Ya gue setuju sih tadi yang poin yang lu bilang kayak kenapa ikut tren tuh pengen dapat recognition dari orang, karena dipikir-pikir pas ya gue juga kayak gitu, gue pengen direcognize sama orang gitu kan. Orang bilang, wah VJ rambut tuh bagus J gitu kan. Terus kayak gue, I feel good gitu. I feel good waktu orang ngomong kayak gitu. Jadi kayak, oh rambut gue harus kayak gini lagi next time gitu kan. Begitu rambut gue jelek, gue rasa kayak I don't feel good. Kayak karena gue merasa gue nggak direcognize sama orang gitu. Benar. Itu benar sih, itu benar. Terus I think in general ya, kalau misalnya mungkin kita ngomongin tren deh, misalnya tren in general gitu ya, di luar dari kayak personal experiences kita, kayak ada lagi nggak sih misalnya kayak di con side of kayak following the trend gitu? Negatifnya ya. The negatifnya, iya. Ya, dilihat dari contoh gue yang tadi gitu kan ya, contoh gue yang tadi kayak jati diri gitu kan, karena kayak jati diri lu taruh di acceptance orang. Orang bilang apa, itu define lu, itu nge-shape lu gitu. Misalkan kayak orang bilang, wah VJ rambut lu bagus gitu kan, itu nge-define gua gitu. Kayak Jasar gua bilang, wah Jas HP lu bagus gitu kan, itu nge-define lu gitu. Jadi kayak lu bener-bener kan kita sebagai anak Tuhan gitu kan, kita harusnya kita taruh Tuhan, kita ngikutin Tuhan sebagai role model kita gitu kan. Kita harus jadi sama kayak Tuhan. Betul. Tapi karena kita nggak tahu itu, kita jadi pakai standar dunia which is trend gitu kan, buat jadi role model kita, buat jadi membentuk identity kita gitu. Benar, gue setuju banget sih. Kalau lu gimana? Menurut lu, kalau misalkan kayak lu sekarang kan udah pernah ngalamin nih yang kayak nggak enaknya ngikutin tren, maksudnya kayak apa kayak negatif impact-nya apa ke lu? I think in general juga kayak obviously lu kalau mau ikutin tren apapun itu di dunia, lu bakal require kayak beberapa jumlah uang gitu untuk kayak istilahnya beli barangnya, atau kayak misalnya waktu itu kayak ada tren juga misalnya rambut cewek semuanya jadi catnya warnanya semua mirip gitu kayak balayage, which is gue juga kerjain gitu, dan itu gak murah gitu, apalagi di sini gitu kan misalnya. Jadi lebih ke arah kayak ya kalau misalnya kita terus-terusan ikutin tren, ada tren apa yang datang terus, lu bakal kayak istilahnya keluarin duit terus untuk ikutin tren itu gitu. Jadi ya ujung-ujungnya jadi boros gitu. Uang yang harusnya kita bisa simpen tapi malah dipakai untuk ikutin itu. Kayak misalnya let's say kayak I guess antara akhir tahun ini atau kayak tahun depan iPhone 12 udah mau keluar nih gitu kan. Iya. Kayaknya bulan depan ya kayaknya ya. Terus udah gitu ya padahal iPhone 11 baru keluar kayak berapa lama kayak tahun lalu gitu kan. Jadi harusnya iPhone 11 sebenarnya masih oke gitu. Tapi mungkin untuk orang-orang yang ikutin tren kayak mau pakai the latest iPhone gitu, kayak iPhone 11 yang tahun lalu baru dibeli dan I think harusnya juga masih oke, bakal udah harus beli lagi untuk iPhone 12. Nanti kayak tahun depannya lagi iPhone 13 atau whatever it is called mau keluar, beli lagi gitu. Jadi puter terus aja di duitnya di tren situ misalnya kan. Terus juga satu hal yang bisa gue kepikiran lagi Jas ya. Kayak ngikutin tren kadang-kadang lo bisa jadi batu sandungan buat orang lain, ya nggak sih? Benar. Yang bisa gue pikirin nih, misalkan kayak sorry nih gue bawa misalkan kayak sepeda Brompton gitu kan ya, sepeda Brompton di Indo gitu, di Jakarta misalkan atau di mana gitu. Maksudnya gue nggak bermaksud untuk kayak nyinggung orang atau gimana gitu kan, tapi kadang-kadang itu sendiri gara-gara ngikutin tren itu jadi batu sandungan buat orang lain. Karena apa? Kayak misalkan kayak lagi pandemi gini kan, lagi lumayan ekonomi lagi lumayan susah nih ya, lagi ada krisis gitu kan ya.
Terus kayak orang, mungkin ada teman ngelihat, wah ini lagi, misalnya dia habis dipecat atau gimana, ngelihat kita naik Bromptonan yang harganya mahal gitu kan, itu Iya, malah jadi batu sandungan buat mereka gitu. benar. Iya. Benar sih. Tapi kalau gue percayanya segini sih, Jas, maksudnya kayak nggak semuanya jelek lah ya, pasti ada bagusnya Iya. juga. Ada bagusnya juga kita ngikutin tren. Ya nggak? Mm-mm. Semua hal ada dua sisi lah. Ada kurang bagusnya dan ada bagusnya gitu. Ya. Mm-mm. Kalau menurut lu Kalau bagusnya apa? Iya, kalau menurut gue bagusnya untuk ikutin tren adalah kadang-kadang kita tuh bisa discover something yang kita sebelumnya tuh nggak tahu gitu. Ya. Kayak misalnya let's say balik lagi ke contoh lu dalam kayak Brompton dan sepedaan gitu. Kayak orang-orang yang mungkin tadi sebelumnya kayak exercise-nya jarang, tapi Ya. karena mereka mau ikut-ikutan naik sepeda, mereka jadi sekarang ada regular exercise dan mereka juga jadi ada komunitas naik sepedanya. Iya Dan benar. yang kayak gue lihat tuh kayak orang-orang di Jakarta tuh naik sepedanya juga suka explore kayak ke desa-desa di pinggir kota gitu. Jadi bagus gitu, kayak view-nya bagus. Dan mereka kalau misalnya jajan pas lagi biking, mereka juga kayak istilahnya membantu ekonomi di desa itu gitu, di tempat makan di desa itu gitu misalnya. Benar Yang sih which is lu. menurut Ya. gue kayak jadi positif gitu kan. Iya sih. Kalau menurut lu gimana? Tapi lu menarik ya, gue nggak pernah kepikiran yang lu ngomong tadi gitu, kayak ngebantu ekonomi di desa-desa gitu kan. Iya bener sih, karena mereka pergi juga jauh-jauhan kan ya, mereka dari Jakarta ke kemana gitu. Kalau menurut gue, yang kayak karena kita ngikutin tren, kita jadi relevan gitu kan ya. Kalau misalnya kita Benar, nggak pernah benar. ngikutin tren nih, kita bakal komunikasi sama orang, kita masih pakai surat. Udah instead of kayak pakai email atau pakai WhatsApp, kita masih pakai Iya. surat gitu kan. Kita keep up with the teknologi juga. Iya, benar. Dan setelah dipikir-pikir, cenat-cenut ada gara-gara kita ngikutin tren, iya nggak? Iya, benar juga. Jadi Karena kita sekarang podcast juga bisa tren. benar. Dan kita juga bisa tahu caranya record podcast, gimana Iya, caranya kita bisa do this kind of podcast meskipun kita nggak dalam satu tempat. Kita kayak sekarang video call lewat Zoom gitu misalnya. Ini kan semua juga exactly. istilahnya gara-gara kita juga ikutin tren untuk kayak, oh harus tahu kayak ada teknologi baru apa, segala macam Dulu gitu-gitu. kalau misalkan kita mau sharing gitu kan, sharing misalkan kayak pengalaman pribadi sama Tuhan gitu kan, itu palingan ya di cool gitu kan, lu datang ke cool, lu sharing in person gitu kan. Tapi karena kita ngikutin tren ini, kita bikin podcast, ya kita imanin sharing kita bisa memberkati lebih banyak orang gitu. Tiap orang yang denger jadi Betul. merasa, oh TJ sama Jasar juga pernah loh ngalamin hal itu gitu. Benar, Kalau benar. mereka udah pernah ngalamin dan mereka bisa kayak ngelewatin itu, ya mereka juga bisa gitu kan. Jadi karena kita Benar. ngikutin tren ini, kita berharap kita bisa memberkati lebih banyak orang. Benar, Ya. betul, betul, Jadi kayak gitu betul. sih. Benar, benar. Gue setuju banget sih. Iya. Kayak cenat-cenut juga lahir karena dari tren. Cenat-cenut lahir dari tren. Tapi Benar. kalau ngomongin cenat-cenut nih, cenat-cenut kan, cenat itu kan tadi dibilang kan, cerita anak Tuhan. Anak Tuhan itu kata kuncinya. Nah, balik lagi ke pertanyaannya. Boleh nggak sih sebenarnya anak Tuhan, kayak gua sama lu ini, kita kan anak Tuhan, kita boleh nggak sih kita ngikutin tren sebenarnya? Menurut lu Benar. gimana, Jess? Kalau menurut gue ya, mungkin ya karena kita balik lagi, kita anak Tuhan, kayak basically pedoman hidup kita adalah buku Alkitab. Ya mungkin sekarang nggak buku sih, bisa ada di handphone, di mana-mana. Pokoknya tetap Bible lah. Gitu. Nah, terus dari satu ayat yang gue ingat ya, dari 1 Korintus 10 ayat 23, dia tuh emang dibilangin kayak segala sesuatu diperbolehkan. Jadi kayak istilahnya benar, kayak sebenarnya kita mau ngelakuin apa aja tuh boleh. Gitu. Ya. Tapi at the same time juga bukan berarti kayak segala sesuatu yang kita lakukan itu tuh berguna. Gitu. Dan belum tentu juga meskipun itu diperbolehkan karena kita ada free will juga, tapi bukan berarti apapun yang kita mau lakuin itu tuh membangun buat antara buat kita atau buat hubungan kita sama Tuhan dan buat yang orang-orang di sekitar kita gitu. Setuju. Ya benar-benar kayak banyak banget sih ya, kayak orang suka nanya ke gue, bro boleh nggak sih gue ngelakuin ini, boleh nggak gue ngikut ini, boleh nggak gue pakai ini gitu kan. Selalu ya gue pakai ayat Alkitab yang tadi lu ngomong sih, just di 1 Korintus itu tadi, 1 Korintus 10 ayat 23 buat teman-teman yang penasaran.
Jadi kayak segala sesuatu boleh, tapi nggak segala sesuatu itu berguna. Jadi kayak kalau kita mau ngikut tren, kita mau ngapain, pertama-tama kita mesti tanya dulu ke ke diri kita gitu. Itu berguna atau enggak gitu. Berguna nggak untuk spiritual life kita? Itu membangun nggak spiritual life kita, bikin kita makin dekat nggak sama Tuhan? Kalau misalkan arahnya ya itu malah menjauhkan kita daripada sama Tuhan. Kalau udah menjauhkan udah jelas kan ya, itu kayak udah nggak usah don't even think about it gitu kan. Betul. Ya amit-amit kalau itu sampai ngejauhin kita sama Tuhan gitu. Jadi menurut gue juga yang kayak tadi kita juga bilang gitu, kayak semua hal ada sisi baik dan sisi kurang baiknya. Udah gitu kayak yang tahu tujuan dari misalnya kita mau ikut tren itu tuh ya cuma diri kita sama Tuhan gitu. Kita harus jujur aja sama diri kita, dan kita juga harus jujur sama Tuhan gitu untuk tahu kayak sebenarnya apa sih tujuannya kita mau ikut ke dalam the cycle of trend itu gitu istilahnya. Iya. Karena gue merasa lu tuh bisa, you can always find reasons to justify. Ya nggak sih? Lu mau ngapain gitu kan? Benar sekali. Lu pasti bisa putar otak lu untuk cari justification gitu kan. Untuk ya karena kita membenarkan decision lo. Benar. Ya karena kita sebagai manusia, kita tuh istilahnya maunya cuma denger yang benar buat kita. Mau denger gitu. Apa yang lu mau denger aja gitu kan ya. Exactly. Betul. Makanya kita kayak, kalau menurut gue, ya balik lagi, semuanya boleh diperbolehkan, tapi kita harus tanya diri kita sendiri sama tanya sama Tuhan gitu. Ya, gue suka yang lu ngomong tadi, jujur sama Tuhan gitu, kayak lu mau ngikut tren ini tuh buat apa gitu, tujuannya apa, misalkan kayak lu mau let's say nih bikin tato lah atau apa gitu, you ask yourself gitu, kayak tujuan gue untuk ikut tren ini tuh apa, apakah untuk memuliakan Tuhan, bikin diri gue makin dekat sama Tuhan, atau gue pengen show off aja biar gue kelihatan kayak gue tuh in banget, gue tuh kayak keren banget gara-gara gue ngelakuin ini, atau gara-gara gue pakai ini, atau gara-gara gue punya ini gitu kan ya. Kayak gitu malah ujung-ujungnya mah kalau misalnya kita maunya supaya dilihat orang, wah hebat nih ini orang punya tato gitu misalnya. Ujung-ujungnya kita malah istilahnya mengisi kita punya wadah of ego gitu. Benar, ego kita. Ya benar-benar hati aja, saya balik lagi kayak hati itu cuma lu doang sama Tuhan yang tahu ya, nggak ada yang tahu gitu kan. Lu bisa berkata A, tapi hati lu bisa berkata B gitu. Benar banget gitu. Karena sesuai ada ayat Alkitabnya di Matius 6 ayat 21, dibilang kayak gini nih, karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Bagus ini. Hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Jadi hati sama harta tuh udah terlalu dekat banget gitu loh. Benar. Istilahnya, ya harta itu istilahnya kayak apa ya, kemauan kedagingan kita lah. Gitu. Ya, benar-benar kita balik lagi, sekali lagi guys, kalau misalkan kayak kita ada yang mau ngelakuin apa gitu-gitu, tanya, you ask yourself, you ask God, kayak apakah dengan melakukan itu ini mendekatkan kita sama Tuhan atau enggak, menghambat spiritual life kita atau enggak, dan yang paling penting juga nih, yang terakhir nih, batu sandungan enggak buat orang lain. Benar. Jangan sampai kita malah menjadi batu sandungan buat orang-orang lain untuk makin dekat sama Tuhan gitu. Iya. Kita kan sebagai anak Tuhan ya, kita sebagai the great commandment juga kan kayak pergi jadikanlah semua bangsa muridku gitu kan. Kita harus menjadi saluran berkat buat mereka gitu kan, bukan menjadi satu batu sandungan gitu. Jadi kayak ingatnya kalau misalkan apapun yang kita lakuin, kita harus jadi berkat dan bukan jadi batu sandungan. Benar banget. Nah, jadi setelah kita udah discuss nih mengenai kayak tren, personal experience kita, dua sisi dari itu. Jadi balik lagi nih ke judul podcast kita hari ini. Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan, apakah boleh kita ikut tren? Jadi gimana? Menurut gua dan Jessar lah ya, at least. Menurut kami sih boleh. Jawabannya sih boleh. Boleh ya. Asal, Asalnya apa, Jess? Asalnya, yang pertama itu
tidak menghambat spiritual life-nya kita, dan pokoknya asal itu tuh nggak merusak hubungan yang kita udah punya sama Tuhan. Nah, tapi kalau bisa malahan itu yang mendekatkan kita dengan Tuhan, dan amin bisa malah membawa orang lain makin dekat sama Tuhan juga. Yami, well said. Ya, itu aja sih. Nggak berasa kita udah berapa nih? Kita hampir 30 menit nih kita celoteh berdua nih. Tuh kan udah dibilang J, pas sharing kita kelamaan. Tapi nggak apa-apa. Ingat, cenat-cenut celotehan kita bermutu. Jadi Amin. kita imanin dari celotehan kita pada hari ini, ada orang yang bisa terberkati, ada orang yang bisa belajar dari experience gua, dari experience Jeshar juga gitu kan ya. Betul banget. Dan juga buat kalian pendengar-pendengar kita yang punya topik-topik yang kalian pengen kita bahas nih gitu untuk kayak the future episodes, kalian bisa langsung aja ke Instagram kita @BIC_Vancouver dan bisa langsung direct message aja topik-topik request kalian. Asik ya. Dan jangan lupa juga kita ada YouTube channel BIC Vancouver. Jangan lupa untuk di-subscribe BIC Vancouver punya YouTube channel. Dan follow juga Spotify kita di Cenat-Cenut Podcast supaya kalian nggak ketinggalan cerita-cerita dan celotehan kita selanjutnya. Iya, benar banget. Oke, kalau gitu. Jadi, sekian dari Cenat-Cenut. Gua Jeshar. Dan see you on the next episode. Okay, God bless.